masalah kesehatan ini banyak di Indonesia gitu kan. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman yang lagi nontonin kita nih. Boleh banget ya, stay tune dulu atau mungkin boleh di follow-follow dulu, di subscribe. Dan kita ini bakal ngadain podcast bareng salah satu universitas di Bandung juga ya. Jadi podcast di Peka ini adalah podcast pertama kalinya untuk membahas sebuah isu kemasyarakatan gitu. Dan kita ini lagi kedatangan tamu dari UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi ini dari akang-akang ini boleh banget dong diperkenalkan dulu gitu ya. Aku Alia dari UKM PK UT Bandung gitu. Dan di sini ada dari siapa nih? Pertama dari Kang. Nama saya Salman Mm-mm. dari Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan UPI sebagai anggota Biro Media dan Propaganda. Wow, keren ya. Dari Biro Media dan Propaganda gitu. Ini Kang Salman ini prodi apa nih di UPI? Saya sendiri sekarang baru beres masa studi di program pendidikan bahasa Jepang. Wah, keren banget ya. Ini bener-bener kayak ini ya, Jerome Pauline gitu ya. Nihongo. Ini pas banget gitu ya. Ini teman-teman aku bilang kayak gitu. Ini ada Kang Salman dari prodi apa tadi? Pendidikan bahasa Pendidikan bahasa Jepang gitu ya, sebagai Biro Propaganda dan Media dari UKSK-nya. Dan selanjutnya ada Kang. Rusli Karim Gunawan atau biasa disebut RK Gunawan Oh, Ridwan Kamil bukan. RK Gunawan dari sama dari OKSK UPI sebagai Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan. Biro Penelitian dan Pengembangan dari UKSK juga ya. Dan ini ada satu lagi. Kalau saya Yana Ika Lesmana dari sama UKSK UPI. Kalau di UKSK saya sebagai anggota Departemen Jaringan. Anggota Departemen Jaringan. Lumayan sulit juga ya kata-katanya gitu ya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman sendiri ini berarti kalau Kang Salman tadi udah beres tuh ya. Kalau dari Kang Yana sama Kang RK ini gimana? Mungkin RK dulu. Kalau saya masih saya angkatan 2020, sekarang semester 8 dari jurusan Sains Informasi Geografi. Wah, pada keren-keren ya. Aku kok sedikit insecure nih. Gak apa-apa ya, gak apa-apa dong. Nah, dan Kang Yana sendiri dari? Kalau saya dari prodi Pendidikan Bahasa Sunda. Oh, angkatan keren. 2019 kayak sama Salman. Berarti ya memang sudah beres studi juga. Gitu. Belum. Oh, belum. Juli. Oh, Juli. Doain Oh iya. Ya. Sedang berusaha. Aduh, ya. Sedang berusaha. Betul. Aku anak bawang sih di sini ya. Jadi aku dari prodi manajemen di UT Bandung gitu dan masih semester 4. Jadi masih anak bawang lah. Jadi hari ini kita mau ngadain podcast teman-teman dengan materi temanya hari ini kita adalah pematerialism. Pematerialism itu dia peran mahasiswa terhadap isu masyarakat gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa aja sih isu-isu di masyarakat kita ini gitu ya di Indonesia. Apalagi kan beberapa bulan bukan beberapa bulan ya, beberapa hari ke belakang gitu ya sempat terjadi isu-isu ya yang mengenai karena memang demokrasi juga gitu kan. Jadi isu-isu tuh memang dibahas secara secara umum lah ya sama kita gitu ya. Di lingkungan atau di media sosial gitu. Nah, yang aku akan bahas hari ini, yang sama aku dibahas adalah tentang kesehatan nih. Akang-akang ini aku panggilnya akang-akang atau kakak-kakak? Sama juga nggak apa-apa. Kakak gimana? Kayaknya stop paling Mika. Ya, jadi akang-akang aja kali ya. Biar enak juga karena kita lagi di Bandung gitu. Oke, nah kalau misalnya dari akang-akang sendiri ini ya, kira-kira kesehatan di Indonesia, mungkin pendahuluan dulu gitu ya, kesehatan di Indonesia ini seperti apa sih? Menurut Kang Yana dulu mungkin ya, dari Kang Yana boleh. Kalau menurutku Indonesia itu kan memang negara yang menganut sistem demokrasi dan kesehatan itu juga masih masalah utama di Indonesia gitu kan. Dengan adanya BPJS gitu kan membantu masyarakat proletar gitu kan, masyarakat bawah lah gitu. Dan banyak sekali kasus-kasus di Indonesia itu kesehatan yang memang harus kita
ditelusuri gitu, atau diperhatikan. Bukan hanya dari kita, tapi kita juga harus memperingatkan kepada government now sekarang gitu Iya. kan, untuk lebih fokus gitu. Masalah kesehatan ini banyak di Indonesia gitu kan. Model saya ambil contoh kasus ya. Em, eh, di announcement pictures yang membahas tentang legalisasi ganja untuk obat-obatan. Karena di Indonesia itu ganja itu dipandang buruk. Iya. Oke, Ya, ya benar-benar. sepakat. Dan em, banyak apa ya anak-anak atau saudara-saudara kita yang membutuhkan legalisasi ganja itu, gitu kan. Tetapi pemerintah apa ya mendogma atau menstigma bahwa ganja itu ya dari obat-obatan, cuman memandangnya ke arah lebih negatif gitu kan. Mhm. Padahal anak-anak kita, saudara-saudara kita yang di Maluku, yang di Ambon gitu kan, Di yang kaum Aceh juga. disabilitas di Aceh juga gitu kan, itu membutuhkan obat-obatan ganja, legalisasi ganja gitu kan. Mereka banyak bersuara gitu, model di Watchdog, di Anonymous Pictures, dan lain-lain gitu kan, di platform YouTube lain itu diungkap gitu kisah-kisahnya bagaimana mereka berjuang untuk melegalisasi ganja gitu, obat-obatan yang memang untuk ini kita gitu, anak-anaknya yang kaum disabilitas yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Aku nggak bisa bilang penyakit apa itu karena bukan kapabilitasku di Iya. dokter gitu. Tapi aku menyuarakan ini legalisasi ganja ini. Ayo dong pemerintah gitu berfokus pada anak-anak yang memang membutuhkan obat-obatan dari ganja gitu Mhm. kan. Buat undang-undangnya, buat amandemennya gitu kan. Secara jelas, secara eksplisit gitu kan bahwasanya ganja ini untuk obat-obatan bisa juga kan di Aceh mah dipakai masak gitu. Iya, Tapi kan betul. kita harus urgensinya apa? Oh ini nih, aku baca dari statistik di Indonesia itu tadi malam itu di kesehatan bahwasanya 45% itu anak-anak di Indonesia itu kaum disabilitas yang mempunyai penyakit tertentu membutuhkan obat-obatan dari ganja. Seperti itu sih. Kalau dari menurutku masalah Iya. kesehatan itu ya. Iya, masalah Ya, kesehatan ya. mm-mm. Nah, tapi kalau misalnya yang lagi booming tuh sekarang gitu ya, stunting. Nih, menarik gak sih? Oh, Menarik ini ya? Menarik sekali ya sih? Ya, stunting. stunting, betul. Nah, kalau misalnya dari stunting sendiri kan kalau tadi kan tentang apa ya, tentang obat-obatan yang memang dibutuhkan oleh anak-anak disabilitas. Mungkin maksudnya ada kesinambungan gitu ya sama anak-anak juga gitu ya. Stunting ini adalah permasalahan yang memang lagi booming juga dan emang dirasakan oleh anak di Indonesia gitu ya. Dan bahkan memang apa ya, hampir setengah dari kependudukan di Indonesia itu mengalami stunting gitu. Bahkan mungkin saya juga kali ya. Ya nggak sih? Enggak. Iya deh. Nah, jadi kalau misalnya dari stunting sendiri, kira-kira apa sih yang jadi faktor penyebab adanya stunting itu kenapa gitu? Kenapa di Indonesia terlalu banyak gitu orang yang apa ya, merasakan stunting itu gitu ya? Mungkin Boleh nih dari Kang Salman mungkin ya. boleh speak up. Iya. Ini boleh diminum? Boleh. Enggak deh, enggak boleh. Enggak boleh. Boleh, enggak. Aduh, saya mau ngejokes tapi tidak jadi. Bebas ya padahal. Kan Gimana? stunting tuh bakal kelihatan tuh pasca anaknya lepas menyusui. Iya. Bisa kelihatan dari tumbuh kembangnya, dari fisiknya kelihatan apa si tinggi badan, berat badannya tuh enggak sesuai sama anak-anak Pada sepantarannya. umumnya. Ya, Iya, betul. ini sebenarnya masalahnya bisa dikatakan kompleks ya, bukan sekedar asupan gizi aja gitu, tapi balik lagi ke akses ibu hamil atau anak yang sedang menyusui 3.000 hari untuk mendapatkan pangan yang layak atau dalam tanda kurung gizi dan nutrisi yang layak gitu. Itu kan yang jadi masalah sebenarnya. Dengan angka stunting yang tinggi gitu saat ini, itu kan membuktikan bahwa akses kesehatan di Indonesia, akses terhadap pangan di Indonesia ini masih kurang gitu. Iya. Gitu. Bahkan di Pulau Jawa sendiri gitu, masih banyak apa ya, katakan wilayah-wilayah yang belum terjangkau gitu terhadap
pangan-pangan yang asupan pangan yang sehat gitu ya, gizi yang sehat gitu untuk ibu hamil maupun untuk anak-anak gitu. Itu. Jadi memang faktor utamanya itu di ibu hamilnya dulu ya. Jadi Iya. sebelum anak itu lahir, itu pasti yang harus diperhatikan itu adalah ibunya gitu kan. Seperti itu sih. Iya sih emang. Kalau misalnya memang dilihat juga setelah apa ya? Kalau misalnya kita terlambat untuk ini sama ibunya sih pasti bakal terlambat juga ya Iya. nginin ke anaknya gitu ya. Nah, kalau misalnya dari yang tadi tentang ibu hamil gitu ya, kalau misalnya kita nih ya sebagai wanita gitu ya, bagaimana sih peran gizi ibu hamil itu sedemikian rupa gitu buat ibu dan balitanya nanti itu gimana tuh? Jadi peran ibunya mungkin ya, peran ibunya itu untuk lebih aware gitu sama anaknya itu. Ya, mungkin sebelum kita loncat ke peran ibu gitu ya, kita juga harus melihat keterlibatan wanita gitu dalam pengambilan keputusan negara gitu ya, terutama menyoal stunting gitu ya. Karena kadang ya, bahkan sering kali gitu, perempuan ini tuh termarginalisasi gitu dari pengambilan keputusan, Iya, bahkan betul. terkait otonomi tubuhnya sendiri gitu, stunting gitu ya, berhubungan dengan ibu hamil gitu. Jadi eh, memang peran ibu memang penting gitu. Tapi di sisi lain ada yang lebih penting gitu, yaitu akses terhadap pangan gitu. Ketika akses terhadap pangan ini sudah terpenuhi, otomatis si kesehatan ibu hamil ini jadi apa namanya masalah selanjutnya gitu ya. Itu bisa diatasi setelah eh, kebutuhan pangannya terpenuhi. Gitu. Itu. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi lebih ke ya kebutuhan pangan mungkin ya, lebih ke makanan yang bergizi, terus juga kalau obat-obatan gitu penting gak sih ada buat ibu hamil gitu? Menurut aku sih meskipun ini bukan bidang aku Iya ya ya. sebagai pakar kesehatan atau apapun itu gitu ya. Itu emang penting gitu. Memang penting gitu. Obat-obatan, pangan, gizi dan nutrisi itu penting gitu. Kan tapi yang jadi masalah itu akses terhadapnya gitu. Akses terhadap obat-obatan dan pangan gitu. Iya Dan betul. itu juga memang dipengaruhi besar gitu dari sosial ekonomi ibu hamilnya gitu. Iya benar-benar. Jadi mungkin akses kesehatan juga kayak misalnya ya akses dari rumah ke klinik juga mungkin ya. Ya, Jadi nggak cuma tentang gizi atau tentang makanan gitu ya, tapi akses dia untuk mendapatkan kesehatan kayak kan kalau ibu hamil tuh memang perlu apa ya kontrol juga gitu ya tiap bulan, tiap trimester gitu kan. Kalau misalnya memang nggak ada akses untuk ke sana juga memang sulit apalagi yang di daerah-daerah pelosok gitu ya. Kalau di Bandung mungkin mudah gitu ya. Bandung, Jakarta, Surabaya mungkin mudah gitu. Cuman yang di pedalaman itu yang enggak kali ya seperti itu. Aku boleh nambahin nggak? Boleh banget. Gimana tuh? Ya, aku menambahkan gitu yang dari Salman tadi. Ya bahwasanya kan benar gitu, stunting itu dicegahnya dari ibu hamil terlebih dahulu, Iya. bukan Setelah. dicegah setelah Iya gitu kan, betul. pasca gitu kan, Iya atau betul betul. umur 1 tahun dan itu sudah telat seperti itu. Karena apa ya, yang tadi Salman di suat-suat kalau kata bahasa Sundanya mah disinggung gitu, bahwasanya emang pangan itu harus terjangkau gitu. Ketika pemerintah mengatur atau regulasi ekonomi yang memang eh, tidak terlalu apa ya parah gitu. Misalkan sekarang beras naik 18.500 tadi saya lihat di Tempo ya. Wah. 18.500. Terus cabai naik. Terus ya makanan pokok gitu kan. Ketika misalkan pangan itu mahal, masyarakat bawah tidak bisa membelinya itu. Dan Iya. mereka makan makanan yang seadanya. Mhm. Nasi dengan garam, nasi dengan ikan asin gitu kan. Jadi protein, komposisi dari apa ya disebutnya, komposisi dari protein, terus kalsium itu kan tidak terperhatikan gitu kan. 4 sehat 5 Karena sempurnanya ya itu seperti ya. itu gitu. Betul. Karena pemerintah itu tidak apa ya terlalu fokus karena bahwasanya apabila misalkan bangsa itu maju kan masyarakat mayoritasnya itu tuh terpenuhi gitu kebutuhan pokoknya gitu Iya. untuk anak-anak untuk penerus bangsanya seperti Iya. itu. Kalau dari aku itu sih tambahannya. Aku mungkin mau trivia Boleh. dikit gitu ya.
sumber gizi itu nggak harus dari nasi gitu. Iya. Kalau kalau kalian baca gitu ya catatannya Ibnu Batuta, dia pernah visit Indonesia gitu ya. Dan catatannya itu dia menggambarkan apa namanya secara fisiologis gitu ya. Perawakan orang-orang Indonesia tuh besar pada waktu itu. Iya. Kakinya tuh bisa mencengkeram tanah gitu. Bahkan bisa ngangkat karung gitu pada waktu itu gitu. Kan kalau kita lihat gitu secara historis, memang makanan orang Indonesia pada saat itu tuh bukan hanya beras gitu. Orang-orang Indonesia pada saat itu kan makanannya lebih lebih diverse ya, lebih beragam gitu. Iya. Kayak makan sorghum bisa, kemudian babi, Hmm. anjing, Iya. kerbau, itu sangat mempengaruhi gitu pada asupan nutrisi orang-orang Indonesia pada saat itu. Kenapa sekarang bisa seperti ini gitu ya? Perawakan Indonesia yang badannya kecil-kecil itu bisa di-track lagi ke masa penjajahan mungkin ya. Betul. Terus ke program berasisasi pada waktu itu sangat berpengaruh gitu pada apa namanya kondisi fisik Indonesia gitu, masyarakat Indonesia pada saat ini gitu. Mungkin Iya. Rusli tadi mau ngomong apa? Iya. Terus mau nambahin? Boleh. Saya mau ngebahas mengenai tadi peran ibu gitu ya, Iya, atau boleh. peran perempuan terhadap adanya stunting ini. Nah, mau bagaimanapun, mau ibu itu setelah setelah dari kelahiran dia punya babysitter atau bagaimanapun, tapi kan kondisi kelahiran tuh, kondisi kehamilan dia sangat mempengaruhi stunting ke depan. 1.000 hari tadi yang dimaksud Salman tuh 1.000 hari dari janin. Oh, oke. Jadi mungkin janin 9 bulan setelah setelah kelahiran tuh 2 tahun. Itu yang mempengaruhi kondisi tumbuh kembang anak selanjutnya. Nah, makanya tadi betul akses tuh nomor satu gitu. Akses tuh kan kalau tidak bahan pangan murah ya si ibunya bisa menjangkau bahan pangan itu gitu. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh negara gitu ya dalam dalam hal ini. Soalnya kan itu amat undang-undang juga terkait memajukan kesetaraan umum. Itu kan termasuk dalam kesehatan ini. Jadi peran perempuan di sini sangat penting, apalagi tentang edukasi dia apa saja asupan yang harus diberikan kepada anak, apa saja asupan yang harus ada saat dia hamil. Itu kan edukasi-edukasi terkait perempuan terkait ibu ini harus dilakukan bahkan saat dia remaja gitu. Itu Betul. yang harus dilakukan oleh ibu atau mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia juga. Gitu. Ya, seperti itu ya. Memang agak miris ya sebenarnya gitu ya. Apa ya, memang peran ibu itu memang sangat penting gitu. Mungkin peran ibunya tuh bukan dari ketika dia menjadi seorang ibu kayaknya ya. Jadi mungkin bisa sebagai kita juga mungkin sebagai mahasiswa gitu ya, kita juga bisa mengedukasi ke anak-anak SMP mungkin ya yang memang sudah mulai pubertas gitu ya, sudah mulai masa rahimnya sudah mulai bisa apa namanya tuh masa rahimnya bisa dijaga gitu kan. Itu dari SMP terus ke SMA juga gitu. Mungkin kita perlu edukasi ke anak-anak yang wanita mungkin ya, seperti itu ya gitu. Jadi nggak cuman buat ibu yang sudah punya anak aja, seperti itu kali ya. Nah, kalau misalnya dari tadi Kang Yana sudah, Kang Salman juga sudah, sekarang aku mau ke Kang RK nih. Kang RK ada. Jawa Barat. Jakarta. Nah, jadi kalau misalnya dari Kang Rusli sendiri nih, kira-kira kalau misalnya dari kita nih peran mahasiswa itu tuh apa sih contoh promosi atau mungkin contoh edukasi mungkin ya buat anak-anak, buat masyarakat tentang kesehatan stunting ini? Contoh promosi stunting. Ya tadi dimulai dari cara kita edukasi apa saja gizi-gizi yang gizi apa yang perlu, asupan gizi apa yang diperlukan untuk ibu hamil dan anak gitu kan. Dengan cara kita mengedukasi masyarakat tentang hal itu, mungkin stunting itu bisa dicegah gitu. Itu promosi kita sebagai mahasiswa dengan edukasi seperti itu mungkin. Edukasi ya mungkin tentang bahan pangan juga mungkin ya kita harus mengkonsumsi apa gitu karena ya tadi ya
4 sehat 5 sempurna itu sangatlah dibutuhkan ya. Apakah termasuk untuk saya? Apakah masih bisa 4 sehat 5 sempurna itu diperbaiki? Masih bisa. Masih Masih bisa. Masih ada kesempatan guys. Masih ada waktu buat bulking. Dan ini juga Bulking, apa gimana? dan stunting itu kan bukan hanya tumbuh aja ya, bukan hanya dilihat dari tadi kalau Fisik sama ya? bilang tuh fisik, Iya tapi juga betul. dari cara kita daya penangkap, Oh daya iya, berpikir juga gitu mungkin. bener-bener. Makanya itu seberapa pentingnya kondisi tubuh kembang anak di awal kelahiran tuh seperti itu. Gitu. Iya. IQ juga mungkin juga Ya mempengaruhi ya. pasti ya. Bener banget sih, lebih ke apa ya? Iya lebih ke sana sih ya. Dan itu juga yang akan menjadikan kualitas pendidikan anak juga berpengaruh ya. Ya. Mungkin setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi nih tentang pendidikan ya. Nah, kalau misalnya mungkin satu lagi kali ya dari aku gitu ya, pertanyaan yang dari aku nih, kalau kita sebagai keluarga dari apa ya? Mungkin aku dari adik kakak-kakak aku atau misalnya aku dari atenya keponakan-keponakan aku itu peran kita sebagai keluarga itu di lingkungan sekitar atau buat masyarakat itu gimana sih? Kang boleh sih dari siapa nih? Terkait apa sih? Dari Kang. Stunting. Iya. Mungkin dari kita sendiri gitu, kita bisa cari tahu dulu gitu asupan nutrisi apa atau gizi apa yang bisa apa ya memenuhi kebutuhan ibu hamil dan anak gitu ya. Pasca itu tadi pasca ibu hamil melahirkan gitu. Kemudian kita lihat orang-orang terdekat kita gitu, apakah akses terhadap pangan itu sudah terpenuhi atau belum gitu. Kalau sudah ya kita tinggal tinggal apa namanya ya kita sosialisasikan gitu ya dengan gayanya kita tentunya gitu ya, terutama ke keluarga gitu. Mungkin itu sih yang paling sederhana untuk eh, apa ke lingkungan sekitar gitu, terutama keluarga gitu kayak tadi. Itu Iya. sih. Kalau misalnya untuk mencegah sendiri itu gimana nih, Kang? Mencegah sendiri ya pasti tadi gitu kita sosialisasikan gitu ya di lingkungan sekitar kita soal asupan nutrisi dan gizi apa gitu untuk para calon ibu hamil ini gitu Iya. ya. Gitu paling Iya. se apa ya selemah-lemahnya iman gitu kita kasih tahu gitu. Selama-lamanya iman. Iya, baik. Aku boleh namain ya? Boleh dong. Selalu harus mau namain. Iya, boleh. Ini ya Satu-satu nih. buat selain gizi gitu ya, tapi kondisi lingkungan juga gitu, sanitasi juga, air bersih itu kan sangat Oh mempengaruhi iya, juga. betul. Sanitasi yang layak itu pasti mempengaruhi kondisi dari anak dan ibu juga, itu kan yang akan berpengaruh lah terhadap kondisi anak itu. Mungkin Iya, sanitasi benar-benar. juga mungkin tidak lupa. Dan emang penting juga ya lumayan ya, maksudnya air bersih kalau misalnya kita airnya kotor itu ya kalau misalnya cuci beras juga Ya, kan pasti. ya malah lebih parah ya kalau misalnya Iya. memang cuci beras Iya. tapi menggunakan air Airnya yang kotor. kotor kan nggak mungkin gitu. Airnya udah ada, berasnya nggak ada. Bingung ya. Bingung ya. Iya benar. Gimana nih Kang Tiana? Iya tadi aku yang nambahin benar kata rekanku gitu bahwasanya ya kita sebagai disebutnya berjuang si kecil ya kalau mahasiswa itu gitu kita mendapatkan akses pendidikan yang layak, mendapatkan akses belajar yang layak, mendapatkan makanan yang layak dibanding masyarakat proletar itu sendiri, jadi masyarakat bawah itu. Jadi ya sesuai amanat konstitusi gitu kan bahwasanya pemerintah itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Tetapi mereka semua itu luput. Nah, kita sebagai mahasiswa ya, kalau pemerintah luput, ya kita harus kasih masukan dan kritik. Tetapi kalau bebal, ya sudah kita bergerak di underground gitu. Misalkan yang tadi pertanyaan moderator gitu kan, gimana sih kita sebagai mahasiswa gitu untuk mengedukasi minimal gitu kan ke keluarga gitu kan tentang ya akses pangan atau pangan yang baik seperti apa sih dari umur balita sampai dia apa SD gitu kan, TK, SD gitu kan, apa gitu akses pangannya gitu kan. Karena mau tidak mau apa ya literasi itu penting sih gitu kan. Literasi itu penting karena ya kalau misalkan pendidikan kita sudah gratis, semua masyarakat bisa mengakses itu pendidikan formal ya. Stunting itu tidak ada menurutku gitu. Karena kalau misalkan pendidikan gratis, kita kan tercerdaskan gitu kan.
oh ternyata seperti ini stunting, oh ternyata seperti ini gitu kan, yang lain dan lain sebagainya. Seperti itu sih kalau kata aku sendiri. Jadi tidak stunting sejak dalam pikiran ya. Ya, seperti itu. Iya sih, benar. Mungkin kita pembahasannya akan lebih dalam lagi mengenai apa ya, season-season berikutnya mungkin mengenai pembahasan yang lainnya selain stunting ini. Tapi nanti kita stay tune dulu, kita stay dulu maksudnya. Jadi buat teman-teman semua sampai sini dulu aja untuk pembahasan stuntingnya. Jangan lupa buat teman-teman buat subscribe. Oh, follow dulu IG ya. Follow Oke, dulu siap. IG-nya, Instagram-nya dari UKSK dari UPI ya. Itu ada apa? uksk.site Ya. UKSK.site. Oh, itu Instagram. Iya, Oh, Instagram. keren ya. kayak website gitu ya. Ya, soalnya itu emang dari website. Dari website. Oh, jadi berkembang ke Instagram gitu ya. Oh, bagus sih guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya UKMPK UT Bandung gitu ya. Jadi teman-teman boleh langsung aja di subscribe juga ya YouTube-nya, YouTube channel UKSK ada YouTube? Belum sih. Oh, belum. Ya, kita ini on proses ya. TikTok ada TikTok. Ada. UKSK.site juga. Sama. Oh ya. Jadi boleh banget ya di uksk.site dan UKM PKUT Bandung. Jadi sampai situ aja pembahasan dari aku. Nanti akan ada lagi pembahasan lainnya bersama tim dari UKSK. Jadi sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.